warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zekian Jamal Putra. Di sini saya akan mengerjakan tugas video testimoni dari mata kuliah psikologi. Dan hari ini saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Alicia Syafrafurni yang sekarang kuliah di Universitas Telkom Bandung. Gue mulai ngobrol lagi ya antar personal. Jadi pertanyaan pertama itu, seperti apa hubungan antar personal di kalian? Jadi kita tuh bilangnya sahabat, teman, sahabat gitu. Ayolah bro. Sebenarnya tuh dari SD tuh kita kayak pernah satu kelas, cuman tuh semenjak udah SMP tuh udah pernah ketemu lagi. Terus kebetulan waktu pas datang ke event anime sempat ketemuan dan ya kita kenalin diri lagi dan kita kayak ngobrol-ngobrol bareng lagi. Oke, jadi setelah kita melakukan presentasi itu, wawancara, saya mencoba ngobrol lagi karena mungkin dia gugup saat melakukan wawancara saat direkam. Jadi saya cuma coba mencatat di sini apa saja poin-poin yang ingin disampaikan. Jadi di poin yang pertama itu, di pertanyaan pertama, kita itu udah kenal saat masih bersekolah di SD ya, dari kelas 6. Lalu secara kebetulan itu bertemu kembali pada saat SMA di salah satu event pop culture Jepang, dan mulai kenalan lagi dan akhirnya saling menemukan mata dan akrab. Ya, dan sebenarnya kita lebih aktif di chat karena dulu itu kita berbeda sekolah ya, beda sekolah. Di SMA saya SMK. Yang hal yang biasa kami obrolkan itu tentang hobi kami seperti anime, Gundam, dan juga event di Jepangan. Terus juga kami juga membicarakan tentang kehidupan sehari-hari seperti kami juga sebagai anggota OSIS, terus juga SNBT, dan juga kehidupan sehari-hari di sekolah, atau bahkan kami juga kadang-kadang bisa juga curhat ke satu sama lain. Nah, dari SNBT itu sebenarnya kayak apa ya, dulu tuh waktu kita udah dari SMA SMK juga sebenarnya jarang ketemu sih, tapi ya emang secara online itu sering banget ngobrol ya, mulai dari ngobrolin tentang tugas atau hobi aja, atau malah curhat doang. Oh iya, sama karena kan aku dulu juga anak OSIS, jadi kita sering berkeluh kesah sebagai anak OSIS seperti apa. Apalagi ketika kita sudah tidak ada di OSIS lagi seperti apa, ya betul tidak? Betul. Terus situasi atau iklim suportif seperti apa yang kalian bangun agar komunikasi antar personal kalian efektif? Gimana tuh jawabnya sih? Kira-kira? Sebenarnya kita kalau misalnya nemuin topik yang menarik ya gitu ya apa ya ngomongnya, anjir intinya apa aja ya, ini kau aja background maksudnya kayak kita ambil latar belakangnya. Iya, kita gak bisa ngejelasin aliran poin. Kalau soal situasi atau iklim yang suportif sebenarnya enggak, kita cuma online doang ya. Sebenarnya kalau situasi itu sebenarnya kita tuh ketemu tuh cuma waktu event aja gitu kan, atau cuman apa ya, kayak kita ada janjian kita mau ke Gramedia atau gimana, kita nyari buku gitu. Dan sebenarnya dari situ, sebenarnya dari teman-teman kita gitu yang emang ngeliatin kita tuh kayak curiga nih orang pacaran gak sih gitu kan. Biasanya kami itu sering dikira pacaran sama orang ya, mungkin ya emang karena kami emang kelihatan deket aja gitu kan ya. Terus tapi ya kami ini nggak pacaran, dan latar belakang kami yang kurang lebih sama, sebagai juga sama-sama anggota OSIS, punya hobi yang sama, terus juga kadang suka terjerumus dalam situasi yang sama walaupun nggak ketemu secara langsung gitu ya. Dan itu situasi tersebut membuat kami dapat saling memahami satu sama lain. Daya tarik atau sifat masing-masing apa yang disukai yang membuat kalian memiliki hubungan antar personal yang baik sampai sekarang? Silakan duluan. Untuk yang nomor 3 ini, dari saya sendiri, daya tarik yang saya sukai dari Alicia itu adalah sikapnya yang apa adanya, jujur, dan juga spontan, yang membuat dia mungkin berbeda dari teman-teman yang lain sih. Itu saya sedikit menambahkan dari yang di video tadi. Dari semua teman yang gue kenal, mau cowok mau cewek, sebenarnya ini anak yang sebenarnya itu masih nempel sama gue gitu. Aduh, ya sampai sekarang gitu loh. Karena anak-anak kayak di SMA atau dari SMA aja, SMA itu udah nggak ada, udah pada menjalani ininya masing-masing kan. Dan ini anak masih stay gitu. Dia salting go.
Itu Hmm. dia nggak apa ya, kayak jujur aja gitu, spontan. Itu salah satu yang gua suka gitu loh, karena ya jarang banget kan orang tuh mau cewek mau cowok tuh kalau mau ngomong tuh spontan, atau malah orang tuh kayak diem gitu loh kalau ada masalah. Dan Woi. beda kalau itu beda tuh kalau ada apa-apa langsung ngomong ya. Mungkin bisa gua enggak juga langsung respect gitu. Hmm. Ya udahlah nih anak ini bagus nih, maksudnya nggak apa ya, maksudnya nggak ada pikiran apa gitu, nggak mau dia, jadi kayak out aja gitu. Nah silakan Anda. Dari Alisanya sendiri itu dia menurut dia daya tarik yang dia sukai dari saya adalah saya humble, terus menerima apa adanya, terus juga memiliki selera humor yang sama, dan terkadang saya menjadi psikolog pribadi yang dia punya. Dan gara-gara juga saya punya kucing yang lucu di rumah, dan dari daya tarik tersebut membuat kami tetap menjalin hubungan antar persona ini sampai sekarang waktu di zaman kuliah ini. Jadi ya karena dia tuh humble tuh karena dia gampang nempel sama orang lain, bahkan kayak orang baru gitu. Dan dia orangnya terbilang cukup bisa mengendalikan emosi juga, walaupun di situasi yang tak terduga juga. Jadi itu kalau dari aku sih. Gitu. Terus yang keempat, konflik atau masalah apa yang pernah terjadi dan apa dampaknya pada diri kalian masing-masing dan pada hubungan antar persona kalian. Lalu yang keempat, itu pada saat masa SNBT. Pada waktu itu si Alisa ini masa down karena dia gagal menjalani di masa SNBT-nya. Dan dia itu tidak terima di universitas yang dia inginkan dan berpikir untuk menjadi gap year. Sedangkan waktu itu ada tawaran dari orang tuanya sendiri yang mungkin dia tuh kuliah di swasta yang dia tempat dia sekarang ini. Dan saya itu berpendapat untuk ambil saja tawaran tersebut, namun dia tidak mau gitu dan bersikeras menjadi gap year dan mencoba untuk tahun depan. Nah dari situ mungkin konfliknya muncul dan pada akhirnya kami memutuskan ya udahlah kita semi gap year, yaitu selama menunggu SNBT tahun depan dia kuliah di swasta dan nanti tujuan dia ke Universitas Brawijaya. Udah di awal maksudnya ya. Jadi itu jadi waktu itu kan aku nggak gagal SNBT kan, terus kepikiran mending gap year atau enggak kan. Itu tuh udah di situ juga waktunya kayak udah bener-bener udah down banget sampai harus ngurungin diri di kamar mandi berapa jam itu aku lupa. Dan ya sempat berantem juga sampai kayak nggak ngomong deh sehari, tapi udah mulai reda-redaan, kita mulai ngobrol lagi dan dia nenangin aku. Wah nggak apa-apa gagal, tapi emang udah gagal berkali-kali. Dan kita tuh waktu itu nyelesain masalahnya itu ya biasa sih, kita akhirnya nggak ketemu titik tengahnya sebenarnya. Ya udah kata gua, lu mendingan kuliah aja kan gitu. Terus si Alisa ini bilangnya gap year, dan akhirnya dapat lah kita jadi semi gap year ya. Nanti jadi caranya tuh dia UB ya. Nanti dia kuliah, nanti SNBT tahun depan. Kemana sih SNBT tahun depan jadinya? Gimana dijelasin semi gap year tuh gimana? Brawijaya. Jelasin. Brawijaya. Sebenarnya tuh ya kalau kan udah mulai kayak 4 bulan lagi SNBT kan. Cuman ya kayak ambil aja, kalau aku kan biasanya ya 50% pelajarin kuliah di kampus sekarang sama 50% lagi belajarin SNBT yang buat tahun depan. Ya itu juga kalau sempet, tapi karena aku ngambil teknik jadi materi kuliah itu nyambung sama SNBT, dan ya itu sekalian baca SNBT juga, jadi ya wes 50-50. Nah dampaknya pada diri kalian masing-masing dari konflik itu kan bilangin dampaknya pada diri kalian masing-masing dan pada hubungan antar persona kalian. Berarti kan dampak dari konflik itu, mungkin dari gue sendiri itu dampak dari kita berantem itu kayak gue lebih dengerin lu gak sih sebenarnya. Jadi kayak udahlah gue nggak maksain itu, maksudnya walaupun gue tahu yang bagus kan lu lagi tahu diri lu sendiri kan gitu. Nah gitu sih kalau dari lu gimana setelah berantem itu? Kalau dari aku sendiri mah ya lebih aku jadi tahu kayak gimana cara ngendalin emosi di saat situasi kayak SNBT tadi, dan juga lebih
lebih menerima diri sendiri, dan aku sekarang kayak udah mulai nggak benci sama diri sendiri lagi sih, ya ya walaupun kadang masih, cuman ya itu tadi dampaknya kalau dari aku.